Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang berbahagia, kali ini obor terkini akan mewawancarai Ketua Uskut Jawa Tengah, Insinyur Sugiono. Bagaimana pandangannya tentang pilkada serentak? Akan berlangsung pilkada serentak 2024. Menurut Bapak selaku warga Brebes dan selaku tokoh koperasi Jawa Tengah, sosok seperti apa yang diharapkan muncul menjadi pemimpin di Brebes, Pak? Terima kasih, Pak. Ini kalau saya boleh berpendapat, Pak, ya. Saya kan baru saja melihat data Brebes tentang indeks Pembangunan manusia. pembangunan manusia IPM, Pak, ya. Ternyata kan Brebes sekarang udah nomor terakhir lagi kan, Pak. Buntut lagi. Ini sudah beberapa dekade lah. Ini kan saya kadang-kadang bertanya, ini permasalahannya apa kan, Pak? Kok kenapa Brebes selalu di bawah? Maksudnya di bawah, Pak? Di bawah. Saya hanya menginginkan ke depannya adalah orang yang mampu untuk meningkatkan ya indeks pembangunan manusia di Brebes. Karena ternyata saya pelajari kan IPM ini kan faktornya banyak, Pak, ya. Pendidikan, kesehatan. Ini juga pendidikan kesehatan kan faktornya adalah karena masalah pendapatan per kapita kan, Bu, ya. Kalau pendapatan per kapitanya semakin tinggi, secara otomatis anak-anak usia sekolah juga semakin tinggi kan, Bu. Kesehatan pun juga semakin baik. Nah, berarti kan secara otomatis kan adalah inti utamanya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan per kapita kan. Masyarakat ya. Kelihatannya kok saya melihat Brebes ini kan kalau saya lihat ini adalah suatu daerah yang sangat kaya, Pak, sebetulnya, Pak. Kalau saya, Pak, ya. Karena apa? Brebes ini kan punya lautan, Pak, punya dataran rendah, punya dataran tinggi, ya. Komplit, Pak. Ada produksi sayur, ada produksi pertanian, ada perantaranya dan perdagangan, ada kekayaan laut. Nah, itu kenapa kok Brebes selama ini tidak mampu untuk mengelola itu, Pak? Nah, maka kalau ditanya seperti apa sih, ya adalah orang yang punya kapasitas, Pak. Orang punya kapasitas baik dalam bidang pemerintahan, ya, kepemimpinan, dia juga punya kapasitas dalam bidang usaha, dan dia juga berjiwa sosial kan, gitu ya. Nah, kalau itu terpenuhi, saya rasa Brebes akan ada kemajuan. Kalau selagi kita masih melihat faktor penentunya hanya masalah mungkin ada istilah sekarang dinasti, kemudian hanya masalah Money politik, Pak, ya. nah itu ya masalah kemapanan dalam bidang ekonomi yang berdampak kepada money politik, Pak, ya akan semacam ini terus, Pak. Pak, dulu pernah ada insan koperasi di Jawa Tengah juga, dan yang sekarang posisinya digantikan oleh Pak Giono ya. Ya. Pak Tajudin Nur Ali kan pernah memimpin di Brebes. Betul. Kalau tidak salah catat, beliau ketika memimpin punya catatan yang lumayan bagus. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kebetulan kan Pak Tajudin ini kan teman saya. Dan saya juga kenalnya kan kalau teman-teman mengatakan wah ini kadernya Pak Tajudin itu ya. Sebetulnya karena memang saya hanya sepemikiran dengan Pak Tajudin gitu ya. Karena kan pernah saya ditanya di dinas koperasi bagaimana caranya membangun Brebes kan, sebetulnya Brebes ini kalau kita memahami bahwa potensi Brebes itu sangat kaya, ini sangat mudah, saya bilang begitu, Pak. Sangat mudah. Coba aja kalau kita gerakan koperasi seluruh Brebes, ada koperasi KPN, khususnya ada KUD, kan kebanyakan adalah saya orang KUD, Pak, ya. Coba saja kalau kemudian KUD diberdayakan, baik dari pusat maupun daerah, kan, Pak, ya. Ada keberpihakan dan rangka untuk merekam perekonomian pedesaan, Pak. Itu saya yakin kalau kemudian KUD maju, kemudian anggotanya juga sejahtera dan juga yang penting stabilitas, Pak. Stabilitas
kalau dulu itu kan audit berfungsi sekali dalam rangka untuk ketahanan pangan. Kemudian petani juga bergairah dengan adanya pupuk yang disubsidi, tidak ada persyaratan bayar yang diterima. Ya. Akhirnya kan petani merasa terlindungi, Pak. Ya kan? Ya. Nah kalau sekarang Sama sekali tanpa perlindungan, ya, Pak, ya. cari pupuk sulit, harganya mahal, berdampak pada besarnya biaya produksi, berdampak kepada kemudian harganya dikuasai oleh sejumlah orang, Pak. Betul. Karena kalau dia tidak berfungsi, Pak, Iya, iya. ya akhirnya harga naik turunnya itu nggak terkendali, Pak. Pas jatuh, Pak. Pas naik ya ini sekali Itu juga terjadi di seluruh wilayah Jawa Tengah, Pak. terjadi, Pak. Gitu ya. Itu terjadi dan akhirnya pas pada saat panen itu harga jatuh, petani rugi, Pak. Padahal pupuknya sulit, mahal. Ada yang tidak punya kemampuan, punya duit, Pak. Akhirnya pupuk tidak ditebus secara optimal, Pak. Seadanya duit. Akhirnya tanaman kalau dipupuk dengan ala kadarnya ya produksinya tidak baik. Betul. Akhirnya adanya penurunan Produktivitas, Pak, ya. kan Pak ya. Betul. Akhirnya stok pangan menipis, harga mahal kan itu, Pak. Betul. Nah ini yang jadi masalah sekarang adalah itu. Nah, harusnya kalau pemimpin terus yang ke depannya harus orang yang mengerti tentang pertanian, gitu ya. Orang yang mengerti koperasi. Selama ini orang lebih cenderung melihat kandidatnya kaya. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya justru itu yang saya agak keliru, Pak. Sebenarnya ini kan ya inilah dampak daripada politik yang sekarang sudah terlalu bebas, Pak ya. Politik berbiaya mahal, akhirnya menjadi bupati biaya mahal, jadi DPR biayanya mahal. Setelah jadi ya tidak memikirkan, Pak. Ya mungkin memikirkan tapi kan tidak full. Lebih mengutamakan kan bagaimana caranya supaya membantu kembali. Nah ini jadi masalah. Itu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Oke.